Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tidak ada yang kebetulan, adanya beliau juga merupakan bagian dari takdir. Jadi di dunia ini kita bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kalau kita makin dekat dengan Allah, nanti kita dituntun ke takdir terbaik kita dan nyaman. Tapi kalau kita tidak menyukai kebenaran, nanti kita akan capek milih sendiri. Thank you, my brother. I'm smiling. Gymnasium almost same as mine. Look, I want to tell you something. This is my secret story. Yeah, my father came from small village in Jawa, West Java, and become teacher in Bandung. Sport teacher. My father, I born 1962, but when 1961, that's Asian Games in Indonesia. My father's athlete of gymnastics. So when I was born, gymnastics. That's my story, you know. Oh ya? Wah, bahasa Inggris ya? Ya lumayan. I never learned about English, but when I was young, when I was in senior high school, there's about 1979, I lived together with American family. They are missionary of Christian. They stay in Bandung and invite me every day. I play with their family, with their children. So I try to hear a lot about English and I try to talk. Every time I pray, he allow me, give me place to Salat, and then every Ramadan, he give me for sahur. So I have a good relationship with them. So, you know, I don't understand I'm become ulama like this because my father, after teacher, going to be army. So that's why I live with discipline culture and try to brave in everything. But cause my father from the small village, so very polite. And then I have experience with another foreign people from United States like this. So it's good experience for me, you know. I understand, oh, they have respect for Islam. That's a long time ago. And after that, I never talk in English anymore, you know. But today I try to talk. I finished my school in electrical engineering. So different, and after I finished my school, I tried to learn Islam from my little brother. Oh, thank you, mister. Oh, it's not so easy for me to talk in English, yeah. My keringat keluar. The first time I know a lot about Islam came from my little brother. May I tell the story? Yeah, I'm so sorry if I can talk in a good English. Yeah, I just try. Orang Amerika juga ke Indonesia nggak apa-apa ngomong biasa-biasa ya kan. So my little brother, good boy. Yeah, he understood Islam more than me. But Allah give sakit apa? Illness and destructive more and more. So cannot one eyes cannot see and ear by one, and half body cannot move. Paralyzed. Yeah. So but salat every time, on time, and always go to the mosque every time. So I bring him in my bed like this and lay in the mosque. I have many prestation, yeah, achievement in my university, yeah. But after I meet my little brother,
is bigger than me. His heart very smooth and wide. So I just a little man beside my little brother. You can understand? Ya, saya banyak prestasi, tetapi di hadapan adik saya merasa kecil. Komandan of regiment mahasiswa, and then presiden, senat mahasiswa dulu. So many prestasi itu, achievement. But after I meet my little brother, he's bigger than me. Every time he talk, can touch my heart. And before pass away, sebelum meninggal, call me is older brother. You can make everything, but you cannot feel nice and bahagia tuh. Deep dan happy, ya. Yeah, before you understand, no, Allah Subhanahu wa Ta'ala. And you can have many pujian from the people, but you cannot have pujian before you follow Rasulullah SAW. That's I changed my way of life. I try to learn Islam after 24 years old. So late enough, but my experience helped me to understand Islam in many ways. That's all. Thank you very much. I hope next year can talk better than today. Looks like to my horse, ya. Udah bahasa Indonesia lagi. Satu, apa? Siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Mengapa? Karena impossible, seluruh keinginan kita pasti terjadi, pasti berbenturan dengan keinginan orang lain, ya. Dan yang tidak cocok belum tentu jelek, boleh jadi itulah yang terbaik bagi kita. Yang kedua apa? Kita harus ridho, terima apapun yang sudah apapun yang sudah terjadi itu takdir, ya. Kita terima sambil bergerak ke takdir yang lebih baik. Sakit, terima sambil berobat. Tapi apakah sembuh atau tidak? Itu terserah Allah. Karena belum tentu sembuh itu kebaikan bagi kita. Dan ada yang berobat sakit lama Pak, 8 bulan sembuh, selesai sembuh pulang tabrakan di jalan, meninggal juga akhirnya. Jadi bagi kita adalah menikmati ikhtiar, ya. Dan yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Kita harus tahu bahwa kita harus benar-benar kontrol pikiran kita, hati kita. Akan ada orang suka dan ada orang yang tidak suka. Ini harus jadi kebaikan dua-duanya bagi kita. Kalau kita jumpa dengan orang baik, kita dapat pelajaran dari kebaikan orang ini. Kita tiru kebaikannya. Kita jumpa dengan orang yang berperilaku buruk, ini pelajaran bagi kita. Saya janji tidak akan melakukan yang sama. Kalau kita ditipu orang, itu bagus daripada kita nipu orang. Benar? Kalau ditipu, kita dapat pelajaran untuk tidak zolim. Kalau kita nipu, kita yang zolim, pasti celaka kita. Nah, makanya hadirin, bagi kita mah nggak boleh larut di dalam sesuatu yang merusak diri dan merusak orang lain. Setuju? Tadi Umar bin Khattab bagaimana menyikapi kemarahan istrinya, ya. Dan jangan semuanya dibuat terlalu serius. Karena kalau semua dibawa serius, stres kita ini, ya. Ada yang harus serius, tapi jangan semua serius, ya. Seperti misalkan lagi naik mobil, ada orang ngebut, oh siapa tahu mules, ya. Please tell him, ya, the only one yang nggak ketawa, ya. So don't make everything so serious, ya. Sometimes we need to smile, take it easy, ya. Lagi naik motor, ban meletus, kenapa? Pasti bagi-bagi rezeki dengan tukang tambal ban, ya. Jadi kita ringan,
Kita harus bayar, tidak apa-apa, bayar. Itu kan rezeki kepada dia. Dia punya anak, punya keluarga, dia harus nabung, dia harus bayar kontrakan. Kita jangan berat mengeluarkan. Tidak boleh dunia itu ngikat di hati, ya. Seperti musim mutasi suami, relax saja. Karena bukan musim mutilasi, ya. Ya, kalau tegang nggak perlu, ya. Karena yang menentukan tuh Allah. Betul? Ibu, kalau cemburu kepada suami jangan kelamaan, ya, karena tetapnya pusing, betul tidak? Dan tidak menyelesaikan masalah. Stres itu kan sederhana, kebanyakan mikir, kurang zikir. Sederhana itu. Kalau kita ingat suami, nggak ingat Allah, pasti stres. Kalau ingat suami, ya Allah, suami saya milikmu, dalam genggamanmu, titip suami saya, ya Allah. Di Houston ini banyak godaan buat suami saya. Saya memang gak bisa bersaing dengan penggoda-penggoda itu. Tetapi Engkau Maha Kuasa, balikan hati mata suami saya. Gampang bagi Allah membulak-balik hati kalau kita ngandelin Allah. 3, 4, evaluasi diri. Apa? Ulangi. Yang mantap. Nah, ini inti masalah adalah di sini, Pak. Evaluasi diri. Karena, maaf, kalau di Quran ya, surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu, total mutlak hanya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpa kita, itu diundang oleh keburukan sendiri. Jadi kita nggak boleh menimpakan keburukan. Kenapa kamu nggak sholat? Dah Allah nggak menginginkan saya sholat. Salah, itu kita yang malas, jangan. Nggak boleh ada keburukan yang ditimpakan ke Allah. Nah, ini waktu umroh, ada ibu-ibu menangis di masjid. Ibu kenapa menangis? Saya ditegur Allah. Bagaimana ibu tahu ditegur Allah? Saya pulang dari masjid, itu lapangan luas. Saya kena kotoran merpati. Lapangan segitu luasnya, jidat segini kecilnya. Ini pas ke sini. Ini susah. Kotoran bisa ke sini tuh rumit. Pertama, lintasan harus pas, ya. Yang kedua, percepatan, ya. Antara kecepatan merpati terbang dengan saya jalan harus berimbang. Yang ketiga, sudut elevasi, ya. Antara pantat merpati dengan jidat saya. Ini serius, hadirin, ini guru nih, ini ilmiah, ya. Dan yang paling rumit adalah tingkat kemulesan merpati. Siapa yang bisa ngatur ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ketika jatuh begini dia astagfirullah, ya Allah. Saya tahu pikiran saya kotor, Engkau Maha tahu, ya Allah. Dia ganti mukenanya, dia bersihkan, dia tobat. Engkau tahu, ya Allah, otak saya ini hanya mikirin duniawi, hanya mikirin kesalahan orang. Itu yang benar. Yang terpenting dari sebuah masalah itu adalah kita bisa menemukan kesalahan kita. Karena sumber bahaya bagi kita adalah zalamtu nafsi. Yang bahaya bagi kita itu adalah keburukan kita, bukan keburukan orang. Tapi kita terlalu banyak memikirkan keburukan orang kepada kita. Keburukan orang pasti balik ke dia karena tidak ada yang tertukar dalam hidup ini. Bahaya mana? Dihina atau menghina? Menghina, dihina mah nggak apa-apa. Para nabi juga dihina, nggak apa. Sok sekarang hina saya, nggak apa-apa. Dipuji juga ya, nggak apa-apa. Gini aja tetap ya. Ibu disebut awet muda jadi awet? Enggak. Ibu aja gembira sendirian, nggak jelas gitu ya. Ibu makin lama makin muda, ditraktir aja kan mustahil. Dasar GR kayak gitu. Tapi udah senang dipuji itu ya. Dan itu yang bikin kita tergelincir niat. Pak, Bu, kalau ada kejadian, anak belum nurut. Enggak, anak enggak nurut. Tanya. Saya Bapak yang belum jadi contoh. Saya yang belum bisa mendidik dengan benar.
itu akan lebih merubah anak daripada anak kamu nggak nurut sama bapak. Bapak sudah capek tahu ngedidik kamu, uang udah berapa banyak, nggak ngepek, Bu. Nggak ngepek. Pemberani sejati adalah orang yang paling berani melihat kekurangan dan kesalahan dirinya. Banyaknya orang hanya melihat kesalahan orang lain. Pak, jangan suka nyalahin istri. Aduh, istri saya tuh ampun aja. Bapaknya ingin istri lembut, bapak lembut tidak? Ibu ingin anak sopan, ibu sopan tidak? Apa yang ingin pada anak yang baik, adakan pada diri kita. Nanti Allah yang ngerubah anak kita. Nah, kita lebih sibuk dengan kekurangan kesalahan orang lain. Benar? Nah, masalah itu bagian trigger dari Allah untuk membuat kita bisa evaluasi diri. Kalau kita memperbaiki diri, nanti Allah perbaiki semuanya. Gitu hidup, hadirin. Makanya kalau ada kejadian, misalkan kebentur tembok atau jendela, kena jendela. Ini ada santri, Pak, santri senior, udah karyawan. Dia makan pizza, makan di sebuah restoran, pelayannya cantik. Jadi ngeliatin aja ke pelayan itu, padahal istri di sana. Istri tidak tahu, tapi Allah tahu. Selesai makan pizza, azan maghrib, ke masjid dulu. Wah, nabrak pintu kaca. Ya Allah, ampun. Ada tulisan awas kaca. Saya ngaku, ya Allah, mata saya nggak kejaga. Itu yang benar, Pak. Jadi sudah bikin dosa, ada peringatan, dia tobat. Udah itu dia jaga diri baik-baik. Ada ibu-ibu habis senam, katanya ya, ngaca di itu, lihat ibu-ibu yang lain, oh saya paling mulus nih. Selesai sholat, amin, begitu nutup, pas ngusap wajah, dari sini Bu, ternyata di mukenanya ada nasi kering, tajam, ampun ya Allah. Padahal dari tadi saya merasa ujub, merasa paling mulus, paling cakep, padahal semua ini adalah milikmu. Itu yang beruntung. Tiap ada kejadian, jadi bahan tobat. Benar? Anak kurang baik, ibu bapak memperbaiki diri. Karyawan kurang baik, atasan memperbaiki diri. Jadi kita maju terus dengan adanya masalah itu, better. Jadi kita tuh dimatangkan oleh masalah itu. Makanya jadi arif, jadi bijak tuh oleh masalah. Bukan untuk uring-uringan. Apalagi ditulis di status itu ya. Berat hidup ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi udah masalahnya diukur oleh Allah, tidak overdosis. Udah juga Allah ciptakan masalah itu untuk kebaikan kita, benar? Dan orang-orang yang terpilih pasti orang-orang yang menghadapi masalah berat, karena dia harus jadi contoh untuk jalan orang lain menghadapi masalah, betul? Makanya ibu bapak, ayo sing rajin evaluasi diri, ya. Merenung, kalau habis sholat tuh jangan assalamualaikum terus pergi. Ya Allah, hari ini ngomong apa, dosa saya apa, sikap saya ke istri gimana, ke anak gimana. Oh tadi saya salah ngomong, tadi saya berlebihan. Oh iya, oh pernah ada seorang, ini sebetulnya cerita anak saya yang di Jerman, Pak. Jadi dia ke kantor dimarah oleh atasan. Wow, dan atasan tuh salah alamat, ngambeknya tuh. Bukan saya, bos, saya diam. Nah, sambil dimarah begitu, dia ingat rumus ini. Oh, ini pasti diundang oleh dosa saya. Saya ngaku, ya Allah, sebelum pergi, saya ngambek ke istri saya. Diam, gitu. Sekarang atasannya, diam. Jadi atasan ngambek, dia mah tobat, astagfirullah, kaplingnya beda. Selesai ngambek,
Sore-sore atasannya, maaf ya saya salah marah sama kamu, harusnya si itu yang saya marah karena. Tapi dia merasa udah diatur Allah ini. Teguran dari akhlak saya ke istri tadi. Akhirnya dapat bonus tuh anaknya tuh, naik gajinya Pak. Berkah tobat ya. Kadang-kadang perlu memang salah alamat dimarahin tuh ya. Nah begitu pula badai yang menimpa saya itu, kalau kata guru saya ini bahan evaluasi. Ini saya cerita dikit ya, suatu saat saya pernah ke pasar Bu, jarang ke pasar, tiba-tiba ketemu dengan nenek-nenek. Hei Gim, oh siapa tuh sopan bisa nih? Ingat nggak kamu sama tante kamu lagi nyebut? Maaf ya Bu, siapa? Ah kamu lupa, kamu kan dulu naksir anak tante. Oh toh. Itu kan zaman SMA. Saya udah lupa. Allah enggak lupa. Kan udah SMA udah balik, dosanya udah dicatat, ya kan? Trigger itu Pak, oleh Allah dipertemukan dengan nenek itu, pasar segitu luasnya, jarang ketemu ke pasar juga. Si nenek kenapa lihat saya, ya kan? Lihat belanjaan atau ya, tapi udah dibelokin lihat saya supaya ngomong. Aduh saya pulang deh, buka file masa muda, astagfirullah. Tobat. Jangan gembira, ingat love story itu ya nggak? Dosa mah dosa ya. Nah seperti itulah sebetulnya efek dari sebuah masalah. Kalau kita memperbaiki diri, Allah memperbaiki urusan kita. Karena kita kan nggak bisa memperbaiki kalau nggak ditolong Allah, benar? Makanya tobat itu kuncinya. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus menerus evaluasi diri, tobat, perbaiki diri, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Satu, dia akan diberikan ketenangan. Yang kedua, wa min kulli doikin mahrojan, pasti ada jalan keluar. Nanti ada aja jalannya. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bakal ada kejutan-kejutan yang menggembirakan. Makanya saya selama di pesawat juga tobat, astagfirullah. Nggak mau lihat pramugari, takut di imigrasi macet. Astagfirullah, bukan mau jaga aja, mending lihat awan daripada lihat pramugari. Astagfirullah, karena setiap dosa tuh pasti ngundang masalah bagi hidup kita, ya kecuali kalau segera tobat. Ayo, Mister, itu translate is very important, you know. Oh, tomorrow. Oh, delay. And the last one, yang kelima adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Just look at me, punten ya. Bagaimana kalau saya begini? If I stand like this, apa yang paling saya takuti? Apa bahasa Inggrisnya? What? Most feared one. Iya. Itulah. Saya fear what? Hah? Apa yang saya takuti? I fear if someone bring my chair. Ya. Karena itulah yang akan membuat saya jatuh. Ya. Take my chair. Jadi kalau saya bersandar kepada sesuatu, saya takut ini pergi. Nah kalau kita bersandar kepada orang itu nggak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dikuatkan Allah. Nah, makin kuat hati ini bersandar kepada makhluk, makin tidak enak hidup ini. Makin kuat hati ini bersandar kepada pencipta, pemilik langit bumi, makin tenang. Karena memang itu yang harusnya. Ibu coba periksa, kalau ibu gelisah, pasti hati ibu hatinya kepada makhluk atau benda. Benar? Makin bersandar kepada selain Allah, Allah cemburu. Buat aja gelisah. Makanya, dan orang, maaf, semua yang ada di sini mau memberi kepada saya 1 butir nasi. Tapi Allah, penguasa langit bumi, tidak menghendaki. Sampai tidak kepada saya. Please jawab, sampai tidak? Yakin? Kalau tidak dikehendaki, tidak terjadi?
Sebaliknya sekarang, all of you wanna hurt me, mau menyakiti saya, tapi Allah tidak izinkan. Bahasa Inggris gimana? Allah, nah, you understand ya. Jadi macet lagi tadi, mah lancar bahasa Inggris tadi. Nah hadirin, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Oke, tes sekarang. Please everybody, mau lempar saya, pukul. Soalnya saya pukul pakai ini, pakai apa saja. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak tersentuh badan saya. Silakan. Ayo. Berarti Allah tidak menghendaki, dan caranya Allah tidak menghendaki tidak secara ajaib lempar, enggak, tinggal dibalikin aja setiap hati, tidak ada yang mau lempar. Karena Allah itu muqallibal qulub, Allah membulak-balik hati. Jadi makanya jangan sampai lebay dalam hidup ini. Ibu, Bo, jangan pengen dibahagiakan suami, Bu. Suami ibu boro-boro ngebahagiain ibu, dia sendiri kurang bahagia. Iya, pengen dibahagiakan mah oleh Allah. Nanti Allah yang ngebalikin hati suami, bisa ngebahagiain gitu. Nah, kita tuh suka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub. Kita mah masak supaya suami cinta, dandan supaya suami cinta, enggak ngepek, Bu. Enggak ngepek. Kalau orang ikhlas, pernah ada orang di rumah rapi, ibu-ibu ya. Rapi, pokoknya mah hormat ke suaminya bagus. Ditanya, "Bu, kenapa ibu dandan terus rumah rapi padahal suaminya tunanetra?" Memang suami saya tidak pernah lihat saya, tapi Allah, Tuhan saya, ngeliatin saya terus. Yang ngebahagiakan itu bukan suami, tapi Allah yang membulak-balik hati saya. Suami saya bagi saya adalah ladang amal. Saya hormat kepada suami supaya Allah suka ke saya. Saya perlakukan memuliakan suami supaya Allah ridho ke saya. Yang punya surga itu Allah, bukan suami saya. Suami saya mah sama-sama makhluk yang nebeng hidup di dunia ini. Ladang amal bagi saya. Enak dengarnya? Nah itulah, makanya orang yang hatinya itu hanya berharap dari Allah, dia akan ikhlas melakukan apapun. Enak saja, enggak berat. Inilah besok bagaimana memiliki hati yang ikhlas. Teng, finish ya. Mantap ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke tanya jawab ya. Hah? Tomorrow. Serius? All question tomorrow. Tomorrow. Yeah. Ya udah. Tomorrow. Yeah, you know, jet lag. I'm still jet lag, you know. I am hulang around today. Late night I wake and siang I lung, you know. Well, ladies and gentlemen, thank you very much. Yeah, I am very happy today because I saw your face. It's the first time I saw your face. Yeah, you are very many trouble, but now solution in your eyes. Aduh, terima kasih. Besok kita lanjutkan ya. Termasuk yang nomor 5A ya, belum juga kan? Yang barusan yang nomor 5. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, ya. Ini because so near. Jet lag. Nah, besok kita bahas apa saja langkah. Besok itu bahas 5 us ya. Hati harus tulus, ibadah harus bagus, hidup harus lurus, ikhtiar harus serius, dan bersihkan hati terus menerus. Besok itu kuncinya. Gimana kita bisa melepaskan hati ini dari cinta dunia? Itu bisa ya, ada tekniknya. Dan ini, maaf hadirin, ini sudah diamalkan oleh banyak gitu, dan mereka merasa ternyata hidup itu tidak seberat yang diduga ya. Memang segalanya harus dengan ilmu, dan kuncinya
besok. Ya, terima kasih. Ya, sudah cukup. Baik, ada pesan? Tidak ada, kita tutup saja. Ya, cukup. Marilah kita tutup dengan membaca suratul Asr dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dimasukkan kepada hamba Allah yang mampu mengamalkan apa yang kita pelajari malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.